Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michelle Lydia Dwi Putri dengan NPM C1C023035. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester yaitu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Bapak Madani Hatta. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama yaitu adalah soal teori. Yaitu provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision. Ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan apa kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Yaitu jawabannya adalah perusahaan akan mengakui dan mengumpulkan suatu profession ketika beberapa kondisi tertentu terpenuhi. Untuk mengakui dan mengungkapkan profession, perusahaan harus mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu kewajiban saat ini, perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi apakah adanya kewajiban saat ini yang dihasilkan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang berarti peristiwa yang memicu timbulnya kewajiban sudah terjadi dan perusahaan sekarang memiliki wajib hukum atau kontraktual untuk membayar di masa depan. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya kewajiban. Perusahaan harus menilai dengan cukup hati-hati tingkat kemungkinan terjadinya suatu kewajiban ini. Ini berkaitan dengan sejauh mana peristiwa yang memicu kewajiban ini sehingga dapat diandalkan terjadinya. Ada 4 tingkatan dalam provision, yaitu remote atau kecil dari 5% yang tidak memerlukan adanya perlakuan akuntansi. Yang kedua yaitu possible, 5 kurang dari 50%. Perlakuan akuntansinya yaitu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tidak ada pengakuan timbulnya sebagai kewajiban perusahaan, sehingga tidak ada pencatatan jurnal. Yang ketiga itu probable, 50 dikurang 90%, perlakuan akuntansinya harus diakui sehingga adanya pengukuran dan pencatatan jurnal, yang kemungkinan diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu virtually, certain atau hampir pasti, 90 dikurang 99%, perlakuan akuntansinya harus diakui sehingga adanya pengukuran dan pencatatan jurnal yang kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan. Dan pada bagian yang ketiga yaitu estimasi jumlah kewajiban. Perusahaan harus mencoba untuk memperkirakan jumlah yang diperlukan untuk membayar kewajiban. Setelah 3 hal ini terpenuhi, perusahaan akan mengakui provision di laporan keuangan digunakan dari liabilitas bersyarat dan jumlahnya mencerminkan estimasi perusahaan tentang jumlah dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban itu. Baiklah, pada soal yang kedua, yaitu ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium ataupun bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Baiklah, jawabannya adalah amortisasi pada obligasi dilakukan karena adanya perbedaan antara harga pasar obligasi dengan nilai nominalnya. Jika harga pasar obligasi lebih tinggi dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat premium. Sebaliknya, jika harga pasar obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat diskon. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan antara tingkat pasar saat ini dengan tingkat bunga kupon yang ditawarkan oleh obligasi tersebut. Amortisasi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar yang sebenarnya. Berikut ini adalah dasar mengapa perlu dilakukan amortisasi terhadap obligasi, yaitu yang pertama, menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar sebenarnya. Amortisasi dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar yang sebenarnya.
Hal ini dilakukan karena harga pasar obligasi dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan tingkat bunga pasar. Yang kedua yaitu menghindari perbedaan besar antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Jika tidak dilakukan amortisasi, maka nilai buku obligasi akan tetap sama, sementara nilai pasar obligasi dapat berubah-ubah. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan besar antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Yang ketiga yaitu menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat. Amortisasi juga dilakukan untuk menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat. Hal ini dilakukan karena bunga yang harus dibayar pada obligasi dapat berubah seiring dengan adanya perubahan tingkat bunga pasar. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga yaitu treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary series yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian series kapital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan nilai series kapital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham sehingga perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury series. Baiklah, yaitu jawabannya. Dalam penyajian modal saham ordinari di bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan, nilai modal saham ordinari tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan, dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Ketika perusahaan menggunakan metode biaya, perolehan atau cost method untuk mencatat treasury, share yang kemudian pada akhirnya akan dikurangi dengan jumlah biaya treasury share yang dibeli kembali oleh perusahaan kemudian mendapatkan total ekuitas perusahaan saat setelah treasury share. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu alasan yang pertama, yaitu treasury share merupakan saham perusahaan yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar. Namun kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Dengan kata lain, saham-saham ini sebelumnya telah diterbitkan dan jumlahnya telah dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Yang kedua yaitu pembelian kembali saham-saham ini oleh perusahaan mengurangi jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, dalam penyajian modal saham ordinary di laporan posisi keuangan, jumlah saham yang beredar harus dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali. Yang ketiga yaitu pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan earnings per share atau EPS. Karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar, maka laba bersih per saham akan meningkat. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, yaitu salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earnings per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury series ini dapat meningkatkan EPS. Baiklah, di sini jawabannya yaitu pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan earnings per share atau EPS karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar, maka laba bersih per saham akan meningkat. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa pembelian kembali saham dapat meningkatkan EPS, yaitu yang pertama, mengurangi jumlah saham yang beredar. Dengan membeli kembali saham yang beredar di pasar, maka jumlah saham biasa yang beredar akan berkurang. Hal ini akan membuat laba bersih per saham meningkat karena laba bersih yang sama akan dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar yang lebih sedikit. Dan yang kedua yaitu meningkatkan harga saham. Pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan harga saham di pasar. Karena walaupun saham dibeli oleh perusahaan sendiri, namun pembelian tersebut tetap dihitung sebagai permintaan akan saham perusahaan kita sehingga saham kita akan terlihat banyak yang membeli, walaupun pada kenyataannya yang membeli adalah perusahaan sendiri. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kepercayaan investor. Kepercayaan investor dapat meningkat dengan meningkatnya IPS perusahaan milik kita. Dan yang keempat yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya IPS dan harga saham perusahaan membuat nilai pasar
perusahaan juga meningkat. Hal ini dapat membuat perusahaan menjadi lebih bernilai di pasar, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendanaan yang lebih besar. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 5, yaitu jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash, ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Yang kena, eh, Baiklah, di sini ada jawabannya adalah ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan non-cash atau membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, transaksi non-cash ini dapat untuk memberikan bonus pada para pegawai perusahaan yang disebut dengan ESO, Employee Stock Option Program untuk mengikat para manajer dan pegawai berprestasi. Yang kedua yaitu bila untuk membayar suatu aset seperti tanah, bila nilai pasar tanah dan nilai pasar saham diketahui, maka nilai wajar yang dicatat adalah yang memiliki nilai paling wajar. Dan yang ketiga yaitu bila hanya diketahui salah satu nilai wajar, maka kita dapat langsung menggunakan nilai wajar tersebut. Yang keempat yaitu bila kedua nilai wajar atau pasarnya, saham dan tanah atau aset yang ingin kita beli tidak diketahui, maka kita harus jangan menggunakan nilai nominal, maka menggunakan penilaian dari penilai atau appraisal yang independen dan berkompeten. Baiklah, soal yang keenam yaitu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Jawabannya adalah ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan kualitas yang lain, maka perlakuan akuntansinya adalah yang pertama yaitu menghitung selisih antara nilai buku aset dengan nilai buku bond payable yang dilunasi. Jika nilai buku aset yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku bond payable, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dan sebaliknya. Jika nilai buku aset lebih rendah dari nilai buku bond payable, selisih tersebut diakui sebagai kerugian. Yang kedua yaitu mencatat pelunasan bond payable dengan mengurangi nilai buku bond payable yang dilunasi dan mengurangi nilai buku aset yang diserahkan, atau mengakui sekuritas yang diterima sebagai pengganti bond payable yang dilunasi. Yang ketiga yaitu jika perusahaan menukarkan bond payable dengan sekuritas yang lain, maka sekuritas yang diterima sebagai pengganti bond payable yang dilunasikan diakui dengan nilai wajar pada tanggal pertukaran selisih antar nilai wajar sekuritas yang diterima dengan nilai buku bond payable yang dilunasi akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang keempat yaitu jika perusahaan menyerahkan aset tetap sebagai pelunasan bond payable, maka aset tetap yang diserahkan akan dihapus dari neraca dengan mengurangi nilai buku aset tetap yang diserahkan dan mengakui keuntungan atau kerugian dari selisih antara nilai buku aset tetap yang diserahkan dan nilai buku bond payable yang dilunasi. Baiklah, soal yang selanjutnya itu yang nomor 7. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang memilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Baiklah, di sini jawabannya adalah etika perusahaan menilai kembali liabilitas jangka panjangnya berdasarkan nilai wajar, maka perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian. Jika nilai wajar liabilitas meningkat, maka perusahaan akan mendebit akun liabilitas dan mengkredit akun laba rugi atau komponen ekuitas lainnya. Sebaliknya, jika nilai wajar menurun, maka perusahaan akan mendebit akun laba rugi dan mengkredit akun liabilitas. Perubahan nilai wajar ini akan berdampak pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari liabilitas jangka panjang pada tanggal pelaporan. Baiklah, soal yang terakhir yaitu nomor 8.
dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi retained earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividends tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Baiklah, di sini jawabannya yaitu ketika perusahaan membagikan dividen saham, ini tidak mengakibatkan total ekuitasnya berkurang. Hal ini disebabkan oleh, yaitu yang pertama, dividen saham tidak mempengaruhi jumlah total ekuitas perusahaan, karena dividen saham dibayarkan kepada pemegang saham dari laba yang telah dihasilkan dan ditahan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu pembagian dividen saham mengurangi laba ditahan perusahaan, tetapi secara bersamaan meningkatkan modal investor. Yang ketiga yaitu dampaknya pada modal saham biasa atau share capital ordinary adalah dividen saham tidak mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Baiklah, itulah tadi jawaban dari soal teori, dan selanjutnya yaitu ada soal hitungan yang pertama, yaitu Bessenger Company membeli sebuah depot tangker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan sebesar 16.000 dolar. Bessenger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun. Dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran ini sebesar 70.000 dolar yang dibayarkan pada akhir umur manfaat dari depot ini. Baiklah, yang pertama yaitu siapkan jurnal untuk mencatat perolehan, yaitu yang A. Di sini adalah jurnalnya. Di debit terdapat 600.000 dolar, yaitu pada akun depot terdapat di debit, dan pada kredit yaitu senilai 600.000 dolar, yaitu cash. Dan pada debit senilai 39.087 dolar, yaitu depot, dan pada kredit yaitu senilai 39.087 dolar, itu kewajiban lingkungan. Dan yang kedua ini soalnya siapkan jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada debit yaitu senilai 60.000 dolar, dan pada kredit yaitu akumulasi depresiasi senilai 60.000 dolar. 60.000 dolar. Itu terdapat garis lurus 39.087.000 dolar itu dibagi 10 sama dengan 3.909 dolar. Dan di sini beban penyusutannya terdapat pada debit yaitu senilai 3.909 dolar. Dan pada kredit yaitu akumulasi depresiasi yaitu senilai 3.909 dolar. Beban bunga yaitu cara mencarinya yaitu 39.87 dolar itu dikali dengan 6%. Dapatlah hasilnya 2.345,22. Dan di sini terdapat pada debit yaitu beban bunga senilai 234.522 dolar, dan pada kredit yaitu kewajiban lingkungan senilai 234.522 dolar. Dan pertanyaan selanjutnya itu buatlah jurnal untuk penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Nah, di sini itu jurnalnya. Pada debit kewajiban lingkungan senilai 70.000 dolar, dan pada debit kerugian penyelesaian kewajiban lingkungan senilai 10.000 dolar, dan pada kredit yaitu cash senilai 80.000 dolar. Baiklah, itu adalah jawaban dari hitungan soal yang pertama. Dan di sini ada hitungan soal yang kedua selanjutnya, yaitu
Simonson Corporation menerbitkan bond payable dengan total nilai nominal $900.000 tertanggal 1 Maret 2022. Kontraktual interest rate obligasi ini adalah 6% atau bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Dan obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Maret 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accurate interest. Tanggal 1 Maret 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Nah, di sini diminta siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi. Dan yang pertama yaitu kita ketahui dulu, yaitu pada tanggal penerbitan obligasi, yaitu pada 1 Maret 2022, dan nilai nominal obligasinya yaitu sebesar $90.000, yaitu tingkat bunga kontraktualnya sebesar 6%, dan tingkat bunga pasar senilai 8%, jadwal pembayaran bunga yaitu setiap 1 Maret dan 1 September. Dan tanggal jatuh tempo obligasinya yaitu pada tanggal 1 Maret 2027. Dan tanggal pelunasan obligasinya yaitu pada 1 Maret 2025. Nah, baiklah. Karena tingkat bunga kontraktual 6% lebih rendah dari tingkat bunga pasar, yaitu 8%, obligasi ini diterbitkan dengan diskon. Nah, di sini yaitu menghitungkan harga penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga 6%, sementara tingkat bunga pasar adalah 8%. Oleh karena itu, obligasi dijual dengan diskon. Kupon tahunannya yaitu $900.000 dikali 6% sama dengan $54.000. Itu dibayar 2 kali setahun. Jadi 27.000 setiap bulannya, setiap 6 bulannya. Nilai sekarang dari pembayaran bunga dan nilai nominal akan dihitung menggunakan tingkat bunga semi tahunan pasar sebesar 4%. Atau sama dengan 8% itu dibagi 2, jadi 4%. Karena ini adalah contoh manual, kita asumsikan harga penerbitan obligasinya adalah $850.000. $850.000. Nah, di sini yaitu jurnal penerbitan obligasi pada tanggal 1 Maret 2022, yaitu ada debit, debit yaitu cash sebesar $850.000, dan pada debit diskon on bond payable yaitu senilai $50.000, dan pada kredit yaitu bond payable sebesar $900. Obligasi diterbitkan dengan diskon sehingga ada diskon sebesar $50. Ini. Dan jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskon setiap 1 Maret, 1 Maret dan 1 September. Yaitu pembayaran bunga setiap 6 bulan adalah $27.000. Amortisasi diskon yaitu $50.000 atau 10 periode. Sama dengan itu 50 dibagi 10. Jadi 5.000 per periodenya. Dan ini adalah jurnal 1 September 2022, yaitu ada debit, ada interest expense itu di debit senilai $32.000, dan pada kredit yaitu cash senilai $27.000, dan diskon on bond payable yaitu di kredit senilai $5.000. Dan di sini jurnal 1 Maret 2023 dan seterusnya hingga 1 Maret 2025, yaitu pada kredit yaitu ada interest expense yaitu senilai $32.000,
Dan pada kredit yaitu ada cash, yaitu senilai $27.000, dan diskon on bond payable yaitu pada di kredit yaitu senilai $5.000. Di sini jurnal pelunasan obligasi 1 Maret 2025-nya adalah pada tanggal 1 Maret 2025 obligasi dilunasi dengan kurs 102%. Ini berarti perusahaan membayar 102% dari nilai nominal $900.000 yaitu $918. Nah, di sini jurnalnya yaitu di debit ada bond payable yaitu sebesar $900.000, dan pada debit loss on redemption of bond yaitu senilai $18.000, dan ada kredit yaitu cash pada kredit yaitu senilai $918.000. Dan itulah tadi jawaban dari soal hitungan yang kedua. Dan di sini saya akan menjawabkan juga yaitu pada soal hitungan 3, yaitu yang pertama, transaksi penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset tetap berupa gedung. Harga gedung dalam iklan bukan merupakan nilai wajar dari gedung tersebut, maka gedung akan dicatat dengan menggunakan harga pasar saham yang diserahkan. Nah, di sini yaitu jurnalnya building itu pada debit yaitu senilai $150.000, dan share capital ordinary itu di kredit itu senilai $100.000, dan share premium ordinary-nya yaitu di kredit sebesar $50.000. Nah, di sini yaitu share capital preference 6% itu $50 per value, 20.000 shares authorizer, 6.000 shares issued atau outstanding, yaitu senilai $300.000. Dan share capital atau share capital ordinary yaitu $10 per value, 60.000 share authorizer, 45.000 shares, yaitu senilai $500.000. Dan issue and outstanding yaitu senilai $250.000, dan retained earnings yaitu $50.000. Total equity itu jadi total equity-nya yaitu $1.100.000. Dan pada soal yang kedua yaitu mencatat transaksi treasury share sebesar harga perolehan ketika saham ini dibelikan kembali. Jadi di sini ada di debit yaitu treasury share yaitu 5.000 dikali 15 yaitu terdapat $75.000, dan cash di kredit yaitu senilai $75.000. Soal yang ketiga yaitu menjual kembali treasury shares dengan harga jual di atas harga perolehan. Nah, di sini jurnalnya yaitu debit ada cash yaitu 1.500 dikali 16 yaitu senilai $24.000, dan treasury share yaitu 1.500 dikali 15 yaitu terdapat di kredit senilai $22.500, dan series premium treasury itu di kredit senilai $1.500. Dan soal yang keempat yaitu menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap jenis saham. Dividen untuk saham preference 6% dikali 6.000 dikali 50, yaitu hasilnya adalah $18.000. Dan jumlah saham biasa yang beredar adalah saham beredar per tahun beredar per 1 Januari 2022, yaitu senilai $40.000. Dan selanjutnya itu penerbitan 10.000 lembar untuk memperoleh gedung.
yaitu senilai 50.000 dolar. Dan treasury share-nya yaitu min 5.000 dolar. Dan penerbitan kembali yaitu senilai 10.000 dolar. Jumlah saham biasa yang beredar yaitu jadi 55.000 dolar. Dan di sini dividen untuk saham biasa yaitu 40.000 dikali dengan 0,5 yaitu dapatlah hasil 20.000 dolar. Dan jurnalnya yaitu return earning yaitu di debit 75.000. Ini jurnal pada saat pengumuman dividen. Jadi itu di debit yaitu terdapat return earning yaitu senilai 75.000 dolar dan di kredit yaitu dividen payable senilai 75.000 dolar. Selanjutnya soal yang kelima yaitu jurnal untuk mencatat pembayaran dividen. Itu terdapat di debit dividen payable itu senilai 75.000 dolar dan di kredit yaitu cash senilai 75.000 dolar. Dan yang keenam yaitu menjual kembali treasury share dengan harga jual di bawah harga perolehan. Itu terdapat di debit yaitu cash 2.500 dikali 14 yaitu hasilnya 35.000 dolar. Dan pada kredit yaitu share premium treasury itu senilai 2.500 dolar. Treasury share yaitu di kredit senilai 37.500 dolar. Dan soal yang ketujuh yaitu mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham kategori available for sale atau tersedia untuk dijual. Menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajar, nilai tercatat investasi saham, nilai wajar investasi saham, unrealized reserve holding gain or loss equity, atau dilaporkan sebagai bagian other comprehensive income. Itu terdapat jurnalnya, yaitu untuk mencatat penyesuaian nilai investasi saham pada nilai wajar, yaitu terdapat debit share investment, yaitu di debit senilai 2.500.000 dolar. Dan di kredit yaitu terdapat unrealized holding gain or loss equity itu senilai 2.500 dolar. Dan ini ada jurnal untuk mencatat pengumuman dividen yaitu pada debit yaitu terdapat retained earning dan pada kredit yaitu properti dividen payable yaitu senilai 17.500 dolar. Selanjutnya itu soal nomor 8 yaitu jurnal untuk mencatat pendistribusikan dividen properti kepada pemegang saham. Dan di sini jurnalnya adalah pada debit yaitu properti dividen payable senilai 17.500 dolar dan pada kredit yaitu share investment senilai 17.500 dolar. Selanjutnya itu soal yang terakhir yaitu jurnal untuk menutup laba tahun 2022 sebesar 25.000 ke saldo laba. Dan jurnalnya adalah pada debit yaitu income summary senilai 25.000 dolar dan pada kredit yaitu return earnings senilai 25.000 dolar. Baiklah, itu saja yang bisa saya uh, jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf banyak gangguan suara.